Di saat yang sama kemudian bertemulah dengan Ustadz Abdullah Said. Begitu melihat, Masya Allah, sulit dibahasakan. Iya. Karena ketika beliau menerangkan tentang syahadat, kayak sudah kenal betul gitu ya, kayak sudah bersalaman gitu ya dengan yang dibahasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbahagia sekali kesempatan yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bisa bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol santai dengan guru favorit saya ini waktu sekolah. Gimana kabar Ustaz? Ya, wajib segar insya Allah. Insya Allah selalu segar dan Amin, terus segar. amin. Kelihatan. Berapa usia Ustaz sampai saat ini? Katanya sih 55. 55. Iya. Ya. Nampaknya masih sama ketika saya diajar dulu waktu masih MTS. Ya, insya Allah. Sama semangatnya. Iya, semangatnya. Sama semangatnya. Mungkin ada tips sedikit terkait dengan usia yang lebih tua usia daripada wajah gitu. Masya Allah. Gimana Ustaz tipsnya? Sederhana aja. Jangan melihat orang kekurangannya lah itu aja. Masya Allah. Sehingga melihat orang segar terus gitu ya. Masya Allah. Jangan lihat kekurangan orang jadi Capek. Sering capek berarti cepat tua Ustaz. Ya. Baik, cucunya sekarang berapa Ustaz nih? Mau 17. Mau 17. Masya Allah. Mau 17. Tapi semangat dan face-nya masih seperti belum nikah. Ya, namanya Pak Mansur Salbu, Masya Allah. Iya, luar biasa. Ya, ini kita tahu kan Ustadz ini asalnya dari Tasikmalaya. Terus kemudian berikhtiar ke Makassar untuk kuliah Ustadz ya. Nah, ini gimana Ustadz kok bisa dari Tasik kemudian ke Makassar dan malah katanya selesai kuliah ke Samarinda malah ngajarnya. Gimana Ustadz ceritanya? Cerita singkatnya. Orang Sunda kan senang kumpul. Itu aja intinya. Gitu ya. Kita coba lawan arus gitu ya. Ternyata meninggalkan kampung ya tidak mengurangi bisa kumpul-kumpul. Iya. Artinya dimanapun bisa ngumpul rupanya. Tapi di Makassar ada keluarga memang ya Ustadz ya? Ada. Oh, ada keluarga. Ada keluarga. Kakak di sana dulu. Iya. Menarik ini. Jadi memang merantau ke Makassar, kuliahnya di IKIP ya Ustadz ya? Waktu itu dulu IKIP ya, sekarang UNEM istilahnya. UNEM, iya benar. Terus Ustadz kenal Hidayatullah dulu atau dengan almarhum Ustadz Abdullah Said dulu? Yang mana yang mengawali? Iya, kelihatannya kenal dulu dengan Ustadz Abdullah Said. Abdullah Said dulu. Masih sangat muda sekali untuk ukuran usia ya, sekitar 35 tahunan. Tapi memang di wajahnya sudah ada amal, sudah ada ekspresi yang diyakininya. Ya. Awal bertemunya dengan pernah dengar aja atau memang langsung ketemu dengan beliau Ustaz? Ada Dr. Mapayita rajin sekali membawakan buletin malam Jumat. Waktu itu tahun 86. Dia bilang ini bagus dibaca. Nah, dia dosen matematika ya dari Macopa. Dia sering sekali ngasihkan buletin sama saya dan saya baca betul. Dan saya melihat ini buletin, saya bilang ini bukan buletin yang dibuat di bukan dibuat di madrasah atau dibuat di perpustakaan. Iya. Kayaknya memang yang dilakukan oleh orang yang ngomong ini ada di tulisan gitu ya. Masya Allah. Hidup sekali. Jadi dan itu saya kumpulkan. Iya. Kalau tidak salah sekitar ada 8 dan ditambah dengan kaset. Beliau selalu menghadiahkan kepada saya kaset ya. Di saat yang sama kemudian bertemulah dengan Ustadz Abdullah Said. Itu intinya. Begitu melihat, Masya Allah, sulit dibahasakan. Iya. Karena ketika beliau menerangkan tentang syahadat, kayak sudah kenal betul gitu ya, kayak sudah bersalaman gitu ya dengan yang dibahasakannya. Connect itu, ya. Jadi kalau dia membahas la ilaha illallah itu ya kayaknya memang dia sudah tanda kutip ya sudah berkenalan dengan yang dibahasakan. Ya. Umur semester berapa Ustaz waktu itu? Semester 3 saya masuk. Masih baru sekali ya, berarti. Tahun 86, 87. Ya. Pas 87 ada
ada majalahnya. Ada majalahnya. Ah, udah bismillah. Rasanya berjuang betul itu kalau kita bisa mengedarkan majalah. Nggak pernah pikir berapa jumlah uang yang bisa dikumpulkan, tapi ada semangat itu. Iya. Kayaknya kita berjuang itu dengan mengedarkan majalah. Ya. Waktu awal itu Ustaz terima buletin terus membaca-baca, pernah berpikir nggak bakal ketemu dengan beliau ini yang nulis atau yang apa, atau ada penasaran gitu ya, pengen ketemu atau bagaimana? Detik saya selesai membaca, saya membayangkan kayak apa ini orang yang menulis ini. Iya. Kayak apa ini orang yang membahasakan ini. Sudah terbayang gitu ya. Mungkin itulah bentuk doa yang tidak terungkap. Masya Allah. Terungkap karena ada di otak memori bawah sadar kerinduan dengan tulisan yang menulis ini. Sudah banyak buku, saya hobi baca buku. Benar. Tapi rasanya kepingin bertemu dengan Ustadz Abdullah Said itu luar biasa gitu. Dan kemudian pas ketemu dengan Ustadz Ansor yang almarhum ya, saya bilang luar biasa ini orang kok, tidak pernah capek itu mendatangi kita itu, dan pernah capek dia mendatangi asrama-asrama mahasiswa itu, termasuk asrama saya. Ustadz Ansor. Jadi terus pertama kali ngelihat beliau, apa kemudian kesan yang muncul Ustaz? Wah itu. Andaikan anak kecil mungkin sudah dipeluk-peluk gitu ya. Enggak mengada-ada. Dan itu kan dialami oleh semua orang. Padahal kan belum kenal ceritanya Ustaz. Belum, cuman sebelumnya sudah membaca sehingga membayangkan begitu diinformasikan ada Ustadz Abdullah Said ke Makassar, sudah. Ya, maka yang berikutnya Ustadz Ansor kemudian selalu mengamanahkan kalau ada Ustadz Abdullah Said ke Makassar, pakai mobil saya. Oh gitu. Nah, maka mobil beliau lah yang sering dipakai kemudian untuk untuk menjemput beliau. Iya. Jadi sempat berarti intensitas pertemuannya ke Makassar. Asal ke Makassar. Ya. Iya. Kita balapan dengan teman-teman dari yang Jalan Kalimantan itu, Pak Kahar ada namanya itu, untuk bisa menjemput. Untuk bisa menjemput. Menarik sekali. Jadi kemudian setelah itu penasaran, maksud saya ini orang kemudian apa sebenarnya misinya gitu, pasti antar betik ya gini. Kira-kira ini yang menarik karena bukan hanya sendirian. Iya. Dari Unhas, dari IMM, dari HMI, dari IKIP, dari IAIN, itu kayak punya perasaan yang sama. Di mana Ustadz Abdullah Said berada, di situ kita semua ada. Sudah tidak pikir ini dari HMI, dari IMM, atau dari Unhas, kayaknya kita sudah ngejar terus ke Unhas, ada di sana katanya jam 8 di LT 8 namanya itu. Ke sana lagi tanpa perjanjian kumpul lagi. Ada lagi di Jalan Adi Tondro, lari lagi kita ke sana. Sekali lagi merasa untuk bertemu dengan wajah beliau, dengan amal-amal beliau gitu ya. Itu bukan pribadi saya subjektif, tapi hampir semua mahasiswa merasakan. Sehingga pernah sekali waktu satu angkatan saya yang ikut di kelompok pengajian itu dari Mapala ya, di situ termasuk ada Pak Adri itu ya, dan itu meninggalkan kuliah dulu. Ada kuliah tapi mendengar ada ceramah di Unhas. Tidak ada perjanjian, tidak ada ini, tapi kita ketemu di sana. Dan meninggalkan kuliah. Betul-betul pengen ngikutin gitu, nggak mau ketinggalan ya. Dahsyat, karena itu tadi apa yang dikatakan itu yang diamalkan. Pernah ada momentum ngobrol nggak sempat sebelum, artinya Ustadz lebih jauh di selama proses ikut kajian-kajian itu, ada nggak waktu momentum ngobrol? Kalau saja bisa 1-2 menit itu rasanya cukup untuk bekal 1 tahun. Jadi kita sering ngejar ke Hotel Ramayana. Nunggu di situ berjam-jam itu ya. Karena beliau katanya lagi istirahat di atas. Nunggu karena nanti katanya asar ada di mana gitu ya. Kepingin nanti lewat itu kita mau ngomong gitu. Iya, Masya Allah. Jadi andaikan itu hanya dirasakan oleh saya saja, mungkin ya ada sisi lain. Tapi ini dirasakan oleh semua orang waktu itu. Saya kira itu yang paling pokok. Sehingga begitu beliau, dari mana ini? Dari IKIP Ustaz. Oh iya. Oh itu rasanya cukup untuk bekal 1 bulan, dipandang gitu ya, hanya ditanya saja. Nah nantilah sekali waktu menjelang
ada seminar yang mungkin seminar terbesar, terlama, yang pesertanya tidak berkurang. Andai kata di statistik mungkin tidak ada satupun yang meninggalkan dari mulai jam 8 sampai menjelang buka puasa. Masya Allah. Itu peristiwa yang dahsyat dan mungkin tak akan terulang peristiwa itu. Terus hijrah ke Kalimantan ini, Ustaz, proses hijrah ke Kalimantan. Apa waktu itu kan sudah ya kenal dengan beliau, kemudian Hidayatullah juga sudah tahu ya Ustaz ya. Nah ini kan Ustaz berikhtiar ke Samarinda. Bagaimana proses ke Samarindahnya itu Ustaz? Ya, mudah-mudahan saya beristighfar kepada Allah ya. Kalau menceritakan ini bukan ada wilayah bukan. Tapi ya ketika itu dipercaya karena saya tunjangan ikatan dinas, kemudian dipercaya dapat SK otomatis ke Unmul, SK dari menteri bahwa ngajar di sana. Oh gitu. Jadi ceritanya nih dari ke Samarinda memang karena utusan lah bahasanya. Ya. Tapi memang sulit dipisahkan. Karena memang 1 pekan di sana saya sudah ke sini lari. Oh gitu. Walaupun kembali lagi ke sana, tapi saya kepingin ketemu. Ya saya pengen ketemu. Dan yang paling menarik bagi saya ketika sampai ke tempat ini, tidak ada satupun yang saya lihat rasanya yang berkesan kecuali ketika sholat itu. Masya Allah. Saya tidak melihat misalkan ada becekan yang belum beres atau kemudian ada parit yang belum selesai, belum. Tapi yang begitu berkesan karena menjelang duhur masuk ke tempat ini kemudian ikut sholat. Putih semuanya. Masya Allah. Itu sulit sekali di memori otak bawah sadar, di otak sadar, di limbik otak rasanya ada semua itu gambar. Luar biasa sekali. Itu yang paling mengesankan bagi saya, bukan kampus Gunung Tembaknya, sholatnya. Nah itu kembali lagi Ustaz untuk Samarinda. Ya Ustaz ke Samarinda kan otomatis sudah dapat fasilitas ya, di sana udah ngajar. Iya, dapatlah ini pondokan untuk dosen bujangan waktu itu. Ya, saya masih ingat di Jalan Pakis Sidomulyo itu. Samarinda. Mulia. Nah terus itu proses kemudian ke sini. Itu memang murni silaturahmi ke sini Ustaz ketika sudah dari Samarinda, atau ada agenda lain yang kemudian Ustaz sampai ke pondok ini gitu ya? Saya enggak punya saudara, enggak punya alamat kecuali Unmul, dan bayang-bayang saya bahwa Kalimantan Timur itu identik dengan Balikpapan. Dan Balikpapan itu tidak punya bayang-bayang dengan siapapun kecuali bayang-bayang Hidayatullah. Jadi memang ke sini untuk Hidayatullah. Tidak ada saya mau lihat-lihat, mau jalan-jalan, mau ke Pertamina. Tidak ada alamat. Nah, yang menarik ini Ustaz, kapan kemudian muncul pikiran untuk hijrah ke Hidayatullah? Ini yang menarik mungkin prosesnya nih Ustaz, yang perlu pendengar ini sama-sama menyimak, sama tahu ada ibrah yang bisa diambil. Saya kira Allah ya. Allah yang menolkan pikiran saya terhadap apa yang menjadi ikatan uang, ikatan pekerjaan, itu dinolkan. Sehingga saya tidak punya pertimbangan bagaimana orang tua menyekolahkan, bagaimana kakak saya menyekolahkan, bagaimana kemudian nanti dapat fasilitas, bagaimana nanti disebut dosen, itu dinolkan. Sehingga bagi saya tidak ada unsur yang mengharuskan saya merasa bangga dengan itu. Masya Allah. Bahkan justru sampai sekarang, syukur saya bisa menolkan waktu itu. Iya, karena kalau mau dipikir, orang kan semua orientasi ya, berbicara orientasi nih, orang kuliah kemudian, siapa sih yang tidak bangga kemudian mendapatkan fasilitas? Orang sibuk mencari peluang untuk bisa menjadi dosen, kemudian Ustadz ini otomatis mendapatkan SK, tapi kok kemudian harus meninggalkan itu dengan kondisi yang pada saat itu Gunung Tembak mungkin tidak memberi harapan sama sekali sebenarnya dari sisi materi awalnya ya Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Itu yang kemudian sampai sekarang masih banyak orang yang penasaran kenapa seperti itu. Sentuhan Hidayatullah atau Ustaz Abdullah Said seperti apa kemudian bisa merubah paradigma berpikirnya orang gitu Ustaz yang saya tidak tahu. Saya hanya bisa mengatakan tidak tahu karena saya juga tidak munafik sampai sekarang saya butuh uang. Benar. Saya juga melihat bahwa pegawai negeri bukan sesuatu yang jelek, tapi kok waktu itu saya dinolkan. Tidak ada sedikit pun pikiran apa kata kakak saya, ibu saya, apa kata orang. Saya hanya merasakan bahwa saya, dan begitu kemudian beberapa saat di tempat ini ada kegoncangan, tapi kegoncangan itu tidak
tidak menjatuhkan pilihan lain. Iya benar. Ini saya mau tadi mau tanyakan, pernah tidak kemudian muncul beberapa detik penyesalan gitu loh, kenapa kemudian saya meninggalkan fasilitas yang sudah jelas, pendapatan yang sudah jelas, kemudian masuk Hidayatullah yang ya pada saat itu mungkin Ustaz bisa lihat kondisinya. Gimana ya, Pernah karena nggak ada kayaknya makan yang paling enak waktu itu ya di sini. Ya Allah, luar biasa sekali. Itu yang ya karena memang sebelum ke sini kita kan kumpul dengan teman-teman juga. Jadi mulai sholat malam gitu ya, menjaga hijab, kemudian pengajian Quran, salat jamaah. Itu memang satu di antara amal jariahnya Ustadz Ansor almarhum. Masya Allah. Itu beliau betul-betul melakukan silaturahmi yang luar biasa. Dan tidak pernah bicara dari lisannya Ustadz Ansor itu kecuali himbauan-himbauan yang terkait dengan apa yang dilakukannya, sholat berjamaah dan lain-lain. Beliau tidak ngutak-ngatik terlalu banyak hadis dan ayat itu. Nah, itulah kemudian kita lakukan di sana. Begitu tempat di sini ya sepertinya hanya mengupgrade, cuman tempatnya sudah asli gitu. Iya. Oh, Jadi, si Ustaz Ansor waktu itu di Samarinda Ustaz ya? Di sini sudah. Oh, sudah di sini. Tapi sering kalau pas silaturahmi ke Balikpapan, ya pasti beliau menyempatkan ke asrama-asrama mahasiswa. Barangkali ini spiritnya memang kekuatan silaturahim ini harus Masya Allah. harus dikuatkan kembali. Jadi sekali lagi tidak ada hal yang kemudian itu sesuatu yang luar biasa sesungguhnya. Justru yang saya rasakan itu kok bisa ya makanan begitu sederhana nikmat sekali. Kemudian ada hal-hal yang terkait, ya katakanlah ada yang baju saya terpakai oleh santri, tapi tidak memberitahukan pemakaiannya dan tidak kembali gitu ya. Kemudian ada lagi macam-macam. Kok tidak ada perasaan hanya mengatakan, oh mungkin ini tazkiyah, gitu. Bahkan mungkin ini untuk mengaringi togo supaya merasakan namanya tidak punya apa-apa. Itu positif semua Ustaz Ya ya. mungkin itu hadiah. Saya anggap hadiah dari Allah. Kok tidak ada pikiran, aduh, ada yang pakai lagi nih celana saya, ada yang pakai lagi nih baju saya. Ya sudah, bahkan waktu itu habis baju saya, Ustadz Akib itu mengajak saya ke kota, ayo kita cari baju. Ya, cari baju. Ya, saya pikir mau ke toko gitu ya, karena saya punya uang juga sudah mepet gitu ya. Karena gaji saya yang terakhir saya tidak ambil, saya sudah tidak ambil ya. Ya setelah itu. Ternyata oleh Ustadz Akib dibukakan pintu, ya di situ ada kamarnya Pak Rofik gitu, saya masih ingat. Terus ada di situ kamar satu gede gitu ya. Terus dibukakan, ayo Ustadz, rupanya itu kamar istimewa sekali, tidak semua orang bisa dibukakan pintu itu. Saya tarik napas, maksudnya apa Ustadz? Bilang cari di sini, cari. Ya, rupanya baju-baju bekas yang masih bisa layak dipakai. Tapi tidak ada pikiran, loh kok Pak Akib ini keterlaluannya saya ini, masa dosen dikasih baju bekas gitu ya. Iya, benar. Tapi perasaan saya itu, saya mau cari baju gitu ya. Ada kebanggaan kalau baju waktu itu tidak disetrika. Ada perasaan kalau waktu itu baju yang dari tempat itu sangat terhormat gitu ya. Itulah kemudian saya dapatkan gamis satu, kemudian baju kemeja satu, kemudian dengan celana. Ternyata celana itu kan juga kelonggaran. Dia bilang diikat aja. Dibilang Ustadz Akib itu saya masih ingat tuh, diikat aja. Apa dia sadar atau tidak? Ya udah, Bismillah aja. Itu hal yang sekali lagi karunia dari Allah semuanya. Saya tidak punya partisipasi apapun pada diri saya terkait dengan ini. Allah hanya mengantar bahwa harus dirasakan di sini lebih nikmat dan lebih bahagia. Ketemu pertama kali almarhum ketika sudah hijrah full ke Gunung Tembak. Itu yang juga menarik karena di situ sudah ada Ustadz Abdurrahman menjelang kuliah malam Jumat. Asar saya ke sana dengan Ustadz Akib pakai motornya Ustadz Ansor. Di situ kemudian ditemui saya dipanggil oleh Ustadz Latif. Dia bilang dipanggil oleh beliau di sana. Saya juga biasa-biasa aja gitu ya. Padahal itu ruangan sangat istimewa sekali gitu ya. Di situ ada Ustadz Rahman ngomong-ngomong gitu, katakan, Masya Allah. Ya sulit dibahasakan karena ketika beliau tanya gaji saya berapa, ya saya menyebutlah gaji saya. Ya untuk ukuran sekarang mungkin juga relatif masih cukup besar ya.
Tapi beliau katakan, oh segitu aja ya. Kalimat itu segitu aja ya. Iya, nanti kita gaji lebih besar. Masya Allah. Iya. Beliau tidak merincikan yang dimaksud dengan lebih besar. Tapi kalimat itu saya masih ingat. Dan saksinya Ustadz Latif, ya, waktu di atas masjid itu, dan kalau di bawah itu Ustadz Bapak Pimpinan Ustadz Abdurrahman. Ya, disitulah kemudian dialog. Beliau katakan, udah Bismillah, nanti di sana ada Ustadz Sukri. Di sana aja di Samarinda, ya nanti kalau malam Jumat ke sini. Saya hanya bilang, saya di sini aja Ustadz. Kalau di sana nanti masih ketemu lagi dengan teman-teman. Ya. Oh, beliau mengarahkan awalnya ke ya sudah, artinya tetap aja dia jadi dosen, bisa juga berjuang di sana. Kira-kira begitu mungkin. Cuman bahasanya, Pak Jen ke sana aja. Dia bilang nanti kalau malam Jumat ke sini. Saya bilang, saya di sini aja Ustadz. Karena kalau ke sana saya nanti ketemu lagi dengan teman-teman. Iya. Dan saya pikir waktu itu juga kalau prosesnya seperti itu, saya yakin mungkin juga ya tidak utuh. Tidak utuh hijrahnya. Itu pun sekarang saya bisa definisikan. Tapi waktu itu betul-betul kalimat. Saya bilang, saya di sini aja Ustaz. Tidak ada pikiran sedikit pun kemudian saya akan kembali di Unmul, saya akan kembali menerima gaji, saya akan kembali kemudian di pondokan yang relatif ya memadai lah untuk ukuran waktu itu. Masya Allah. Ya. Terus amanah pertama yang Ustadz Zen terima di Gunung Tembak apa nih Ustadz? Ini yang saya kira mungkin caranya Allah ya lewat beliau untuk menyerah gitulah. Jangan merasa tahu, jangan merasa sarjana, jangan merasa dosen gitu ya. Ya itu WC 10 sedang dibuat. Masya Allah. Masya Allah. Disitulah kemudian saya satu grup dengan Pak Kadir. Pak Kadir dulu ada namanya Pak Kadir. Insya Allah teman-teman KMM tahu itu ya. Ya saya ceritanya agak lumayan juga body waktu itu belajar bela diri juga. Tapi begitu mau mengangkat tanah, ya saya kan minta teman. Sini dulu. Saya kan belum kenal juga. Sini dulu, dibilang ini angkat. Nggak bisa sendirian gitu ya. Bilang sama Pak Kadir itu, hah, karateka apa ini? Baru dia angkat itu sendirian, dilompatkan, padahal badannya kecil aja. Saya terenjak, ya Allah, saya bilang, ternyata saya punya hak untuk, ya istilahnya itu di tanda kutip ya, direndahkan. Apa ini karateka? Dan yang bilang begitu kan bukan sabuk hitam. Saya mengatakan, ya Allah, ya, Masya Allah. Nah, begitupun ketika mau makan, saya naik ke atas, sudah habis gitu ya. Ada airnya, tinggal ada airnya di situ, di atas itu. Pak Arif Sofia kan lagi ke kota, jadi saya ikut dengan teman-teman di situ. Begitu saya mau ikut makan, tinggal airnya. Saya bilang, saya ini aja, dia bilang, karena ini tidak ada sayurnya lagi. Itu sudah sayurnya. Itu sudah sayurnya. Saya bilang, ya saya lapar kan pulang kerja bakti, walaupun ya akhirnya ya sudah makan. Artinya sayur tanpa daun-daunan, ada beberapa mungkin sudah diambil teman. Itu sudah kata sayurnya. Tapi karena saya lapar, dan yang kedua tidak ada pikiran juga kemudian waktu itu untuk merasa kecewa dan lain-lain. Dinikmati makanan itu. Dinikmati. Dan itu berjalan beberapa saat. Untuk saya makan seperti itu dengan teman-teman pakai ember itu. Masya Allah. Sesekali lah nanti kalau malam Jumat ikut dengan Pak Akib, kemudian diajak sama Ustadz Latif. Saya juga tidak tahu ya, ada saja lorong-lorong di dekat Karangjati itu diajak makan malam ya sesudah selesai. Ya, itu hiburan. Ya, itu hiburan. Dan saya sudah tidak punya uang. Betul-betul. Karena saya sudah tidak diminta sama teman untuk sana dulu, saya enggak. Ya udahlah. Ya, jadi ada proses yang membuat kemudian ada perasaan, ya mudah-mudahan seperti ini. Allah mengkaruniakan la ilaha illallah itu ketika saya merasa bukan tidak sombong ya, tapi ada perasaan proses itu ada. Nah, begitupun ketika kemudian Ustadz Rijal nyampaikan bahwa saya juga ngajar, saya juga tidak tahu apa yang harus saya ajarkan. Ternyata dikasih sama Ustadz Mansur Salim, kepala sekolah. Ini buku bagus Pak Jen, dia bilang. Karena saya tinggal dengan beliau ya, dikasihkan buku. Ternyata buku usul fikih. Usul fikih. Rupanya disitulah mungkin Allah ingin mengajari, kamu ndak hebat.
kamu udah bisa ngajar di sana. Akhirnya belajarlah di situ baca usul fikih. Itulah yang kemudian menggelikan, tapi pelajaran besar agar kita, andaikan waktu itu saya disuruh ngajar matematika mungkin paling hebat. Paling hebat, benar. Tapi nanti sesudah kalau kelasnya Ustadz Nasirul pagi, baru kemudian saya ngajar matematika. Tahun 93 itu. Sebelumnya tahun 92 93. Tahun 91 ngajar usul fikih. Gimana caranya tuh Ustadz menetralkan perasaan itu yang habis ngajar mahasiswa ceritanya, walaupun mungkin di Samarinda singkat saja, tapi kan beda ketika kemudian kok kesini ngadapin santri lah bahasanya ya. Santri kan kita tahu pada saat itu seperti apa modelnya gimana. Ya, ini yang menarik karena doktrin pembantaian togo itu justru menjadi harapan antara materi almarhum dengan melihat ke sini. Ya bagaimana kita masuk ke dalam kelas. Belum pegang kapur sudah teriak itu. Ustadz Ahmad Nurdin itu, Ustadz ceramah Ustadz. Saya bilang ini mau, kan dia tahu pelajaran metik. Betul. Tapi dia bilang ceramah Ustadz. Seolah mengatakan di sini tidak perlu ilmu itu. Ada Ustadz Bahari namanya itu, kalau sudah mau pelajaran izin mau kemana? Dia bilang, ke kebun singkong. Saya bilang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi pelajaran saya sangat tidak diminati. Itu kemudian menggambarkan kamu bukan siapa-siapa. Pelajaran matematika bukan apa-apa. Saya bukan menafikan ilmunya, bukan. Tapi proses kesadaran untuk tanda kutip ya, tidak sombong. Walaupun ya namanya sombong ada terus. Ya, itu pelajaran besar saya kira. Betul-betul terbentuk juga Ustadz istilahnya menghadapi santri, tapi posisinya ini saya ini sudah ya dosen begini-begini bos kira-kira. Makanya bahasanya kan seperti itu. Tapi kemudian kamu itu kok tidak menghargai gitu ya. Duduk, ada yang pakai sarung, ada. Kalau tidak pakai sandal saya kira itu seragamnya. Iya. Pakai sarung gitu ya. Insya Allah apa adanya masuk ya. Dari mulai yang ngantukan karena habis duhur baru belajar gitu ya. Makanya saya bilang tadi kan menghadapi santri kita di sini pada saat itu kan wah luar biasa. Ilmu didaktik metodik tidak kena. Tidak berlaku semua. Jadi itulah proses menolkan. Kan tidak hilang di memori, tapi tidak jadi lagi andalan. Itu yang kemudian rasanya yang ada hubungannya kenapa waktu itu bisa dinikmati sholat. Ustadz Qadir Jailani berulang-ulang sering menyampaikan tentang ruku dan sujud yang lama. Mungkin beliau tidak sadar di awal-awal waktu saya ketemu tahun berapa itu ya. Termasuk waktu saya ketemu dengan beliau, apakah beliau kenal atau dengan saya atau tidak, tapi beliau selalu mengingatkan itu. Ingatkan itu. Rasanya itu memang hanya bisa terjadi ketika ada kesadaran itu. Ada hubungan gitu ya, saya rasakan ada hubungan. Kondisi-kondisi di lapangan, makan sayur tanpa garam, tanpa daun, kemudian baju saya habis, kemudian uang berkurang dan lain-lainnya. Yang membetahkan sehingga sholat itu mungkin belum khusyuk, tapi perasaan saya rasanya lebih nikmat. Lebih nikmat. Pengobatnya di situ, Ustaz. Pengobatnya di situ. Iya, saya bilang itu yang ya siapa sih yang tidak mau kita makan, minum dan lain-lain yang lebih enak. Tapi kok rasa-rasanya tidak membuat kita ke Gunung Tembak pun tidak berani. Jangankan ke Balikpapan itu nanti diajak sama Pak Akif Junaid. Atau Ustadz Sudiono pernah sekali waktu meminta saya nyopir pakai mobil hijau itu. Iya. Mobil hijau itu. Itu baru bisa kita ke Karangbugis. Masya Allah. Berapa gaji pertama Ustadz terima di Gunung Tembak sebagai seorang guru? Ini mau diketahui. Biar dikalikan dengan dengan 10 kali, saya kira juga masih kecil sekali. Karena kalau dikalikan juga sekarang 10 kali kan baru 27.000. Dikalikan 100 kali kan baru 270. Iya, jadi masih kurang sekali. Tapi itu sekali lagi karena memang bahagia itu bukan pada makanan. Kita butuh makan, butuh minum yang lainnya. Tapi ada kebahagiaan lain yang dihadiahkan di kampus ini. Masya Allah. Sholat berjamaah. Dan saya paham pada akhirnya bukan kewajiban memakai baju, tapi supaya tidak ada orang yang bangga dengan baju-baju yang lain.
Iya, iya. Itu sekarang baru bisa dibahasakan. dibahasakan. Tapi proses dirasakannya waktu itu. Iya. Karena sebelumnya kan kita ya untuk bisa rapat sholat itu paling ke Takmirul Masajid atau kemudian ke Unhas ya, ada di daerah apa itu, Jalan Sunu itu. Wah, ke sana kemudian ada di Masjid Raya. Masih longgar-longgar, masih longgar-longgar. Tiba-tiba ke tempat ini, kok ada tempat rapat semuanya, kemudian putih semuanya, kemudian lama rukunya semuanya. Itu masih diimamin sama almarhum waktu itu saja. Masih diimamin sama almarhum. Iya, jadi sulit rasanya siapapun ketika itu, yang orang tidak normal aja yang tidak bahagia itu dapat sholat itu. Ya, ini kan sering kita dengar ini Ustaz. Salah satu bentuk bahasa dalam tanda kutip pembantaian Togo itu yang dilakukan oleh almarhum itu yang termasuk dari sisi akademik pada saat itu Ustaz. Sampai ada kabar bahwa ada beberapa orang yang sampai merobek ijazahnya itu karena jangan sampai kemudian ijazah itu menjadi Tuhan gitu, masih menggantungkan harapan selain pada yang lain. Gimana itu Ustaz doktrin? Iya, saya kira hampir proses itu akan terjadi juga kepada saya dan teman-teman yang ikut. Malu betul kalau kita mengatakan cita-cita jadi pegawai, cita-cita. Karena beliau sendiri yang bilang di sana, apa nggak ideal? Apa yang paling ideal? Kalau kita kemudian menerima gaji di saat yang sama kita tidak merasakan Tuhan yang memberi rizki, itu menggema sekali. Itu masih di sana sudah dapat. Nah, materi itu yang kemudian justru sudah tersimpan karena itu bahasa-bahasa baru. Jadi bukan ketika di Gunung Tembaknya malah sebenarnya ya. Buktikan. Allah itu memberi rizki kepada siapapun. Nah, itu terasa. Jangan kemudian kita sudah merasa akan dapat rizki, ya itu jauh tidak merasa perlu berdoa. Nah, proses itu saya kira dengan gaji 2.700, ada yang 2.500, ada yang 1.500. Ya, saya kira ya cukup beli sabun. Tapi pernahkah kemudian mereka merasa kegoncangan karena itu? Demi Allah. Iya. Kecuali ada koslet di jiwanya. Enggak ada. Ya itu saya tadi kepikiran, ada nggak sempat Ustadz yang berpikir ini, aduh kalau begini terus ini cuman sebulan ini kan cuman dipakai berapa hari ini sabun, itu pun kalau dipinjam sama teman lebih sering daripada yang kita yang pakai. Kemudian kayaknya lebih bagus kembali. Jadi sepertinya uang itu malah kemudian hari pertama belum dijajankan. Iya. Hari kedua belum dijajankan. Sepanjang masih ada odolnya teman, sepanjang masih ada sabunnya teman, nggak dibelikan ini. Jadi malah 1 bulan itu malah boleh jadi masih ada sisa 500 gitu ya. Tanda kutip menjadi sangat berpikir terhadap yang namanya kalau masih bisa kita tidak beli, kenapa bisa dibelikan? Andai kata itu hanya saya, tentu saja produk pribadi subjektif. Tapi semua merasakan seperti itu. Karena tidak ada orang hebat di tempat ini waktu itu. Tidak ada. Kepala sekolah tidak terkenal. Tidak terkenal. Apalagi kalau cuma mengandalkan gaji, sama gaji. Sama gaji. Ya. Masya Allah. Jadi ayolah bismillah kembali kepada semuanya tanpa mengurangi rezeki yang sudah ada. Ini kekayaan besar, sistem besar, bahkan pondasi yang tidak boleh digeser. Salat berjamaah, kemudian tertibkan ruku dan sujud. Kalau tidak bisa maksimal di salat wajib karena memang terkait dengan banyak kepentingan orang. Tapi salat malam, salat duha, itu kan kita masih bisa menikmati itu. Dan kekayaan ini tidak boleh hilang, jangan dirobek, jangan ada yang tercecer. Karena ini bukan perjalanan layaknya satu proses biasa. Yes. Ini proses yang terus. Satu dilakukan, bukan yang satu ditinggalkan. Beriringan semuanya. Ya, saya kira itu pelajaran panjang yang saya tidak akan robek dalam hidup. Dan saya harus wariskan pada anak saya, pada cucu, ya tentu saja kepada sebuah generasi lah. Yeah. Ini pertanyaan terakhir tapi kayaknya butuh penjabaran ini Ustadz. Ini Ustadz termasuk orang yang mendapatkan hadiah cepat nikah mubarok. Ya artinya dalam ya tadi kan kita sudah dengar tuh Ustadz bagaimana Ustadz menjalani kehidupan pertama di Gunung Tembak dengan segala lebih banyak dukanya mungkin daripada citanya dari sisi materi. Masya Allah. Namun kemudian Allah menganugerahkan
kesempatan untuk ikut nikah mubarak. Mungkin butuh diceritakan Ustadz gimana perasaannya, kemudian proses-proses Gimana sih? Memang untunglah kita ini punya jiwa yang memang dipenuhi dengan doa ya, doa orang tua, sehingga ya hal-hal yang kadang tidak masuk di akal itu ya sudah dimasukkan aja di keyakinan. Kayak dimatikan itu. Kayak dimatikan itu yang namanya, ya tentu saya kan juga kalau mau ditawari mau tahu dulu yang mana. Ya benar. Ya maaf saya sering katakan ya, saya dulu kan agak ganteng gitu ya. Sampai sekarang saya sebenarnya. Iya. Artinya merebut hati wanita ketika itu kalau dari mulai yang paling soleh dan paling yang lainnya mungkin ada lah gitu ya. Tapi kok Allah memproses lewat kampus, lewat lingkungan, bahkan lewat ustadz-ustadz yang saya dapati selama beberapa saat silaturahim di tempat ini. Itulah guru-guru abadi saya sesungguhnya. Kenapa mereka tidak pernah kelihatan istrinya, ya kan, waktu ngasongkan makanan, kok wajah-wajahnya ceria, padahal tidak ada juga sebilang mobil di depannya, tidak ada motor. Ini guru-guru abadi sebenarnya, yang saya simpulkan mereka punya keluarga bahagia sekali. Ada yang anaknya waktu itu Ustadz Mansur saja kayak kalau tidak salah sudah 8 atau 9 ya waktu itu. Kemudian ketemu lagi dengan yang lain ada 7, ketemu dengan yang ini ada 8 gitu ya. Ini peristiwa-peristiwa yang secara lahiriah Allah berikan. Mereka bahagia semua. Sehingga kalau saya juga nanti dinikahkan, saya kira tidak jauh dari itu gitu ya. Itu kesimpulan saya. Kalau saya juga menjadi barisan yang dinikahkan di tempat ini, saya simpulkan saya juga bahagia seperti itu. Dan Ustadz Abdullah saya juga kan mungkin lihat juga saya kan, oh agak ya lumayan lah ya waktu itu ada komisinya ya kan. Sehingga ya waktu saya diajak di mobil untuk pertama kalinya, yang kata orang itu langka sekali dipakai. Benar. Saya dari habis sholat Jumat, kalau anda hilaf ya, habis sholat Jumat atau hari Sabtu ya, saya dibawa di situ, kemudian saya duduk di depan, saya ditanya, berapa usianya Ustaz Zain? Saya bilang 25 Ustaz. Oh iya. Ada pesan-pesan? Saya seniman itu aja. Saya hanya malas, saya seniman. Ya seniman, tapi mungkin ditangkap gitu ya. Dan alhamdulillah kemudian kan Allah mengkaruniakan ternyata qurrata ayun itu bukan pada dasar yang lahiriah saja gitu ya. Tapi ada sisi-sisi lain yang ternyata ya lahirlah Baharun, lahirlah kembar, lahirlah yang lainnya, lahirlah Rifka, Diaan gitu ya. Ya saya kira ini hanya buahnya saja dari perjalanan panjang. Sekali lagi goncangan cukup besar, kaget juga ya. Mau juga itu, tapi kan tidak diberitahukan juga gitu ya. Mau ngintip ndak boleh, mau nanya ndak boleh. Nah kita juga tidak tahu kepada siapa cari alamat. Foto juga belum populer. Jadi dan jumlah putri kan di dalam juga kita juga tidak tahu gitu ya. Ya mungkin putri ada yang tahu sebagian gitu ya. Nama waktu di ujung parang. Tapi sulit dibahasakan intinya antara kegoncangan, harapan, haru dan semua penasaran bersatu hanya menyerahkan bahwa ya insya Allah yang lain juga bahagia, kenapa saya juga tidak bahagia. Saya tidak ragu ketika itu untuk dimasukkan. Yakin banget setiap ini. Saya bahagia itu. Itu aja perasaan saya akan bahagia. Sehingga waktu saya diwawancarai berulang-ulang saya katakan saya bahagia. Siapa yang wawancara waktu itu, Ustaz? Dari Manuntung. Waktu itu Manuntung. Tapi dari waktu unsur steering? Oh belum ada istilah wawancara, belum ada. Masih langsung satu langsung benar. Jadi iya. Dan justru sekarang kemarin Ustaz jadi steering. Mungkin itu tadi. Ustaz. Kita tidak mengalami benturan, tapi bukan berarti tidak ada masalah. Ya, bukan tidak ada masalah. Sejak awal mau pernikahan itu pasti pikiran dengan kakak saya yang membuat surat begitu panjang besar gitu ya. Dan bayang-bayang bagaimana ibu saya. Oh, jadi memang sempat banyak pertentangan dari pihak keluarga Ustaz ya? Pasti. Bugis dilawan. Tidak hadir di pernikahannya saja persoalan. Tapi sekali lagi ya ketika saya sudah nikah, beliau juga
orang yang paham bahwa takdir itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dan ternyata takdir itu sangat membahagiakan kalau kemudian kita menyerahkannya kepada orang-orang yang soleh. Masya Allah. Masalahnya kalau menyerahkan kepada orang yang punya kepentingan, ya tentu saja kita bisa diuntungkan kalau dekat dengan dia, atau kemudian kita dirugikan kalau kita jauh dari dia. Nah, saya yakin Ustadz Abdullah Said lepas interest dalam persoalan. Ada di pikiran beliau, yakin ini generasi harus bahagia, harus melahirkan anak-anak gitu yang hebat-hebat gitu ya. Ya, sebenarnya ini banyak hal yang mau kita dengar nanti kita buat segmen lagi. Ada beberapa segmen yang kita akan buat bersama dengan Ustadz Zain, termasuk bagaimana beliau kemudian pola pendidikan untuk bisa melahirkan anak-anak yang penghafal, termasuk juga bagaimana meramu keluarga. Tapi insya Allah nanti di segmen akhir kita closing statement, pesan-pesan buat kader-kader muda kita, buat teman-teman kita di mana saja berada, untuk menjadi bekal dalam menjalani kehidupan ini. Bolehlah kita berbahasa basi dalam banyak hal ya, dinamika kehidupan dan lain-lain. Tapi dalam persoalan keyakinan jangan ragu dengan hidayatullah. Karena sejak awal memang hadir dibangun oleh pondasi keyakinan ya, dan bantuan Allah yang luar biasa. Dan semua kemudian punya modal nol, tapi faktanya kemudian mengkaruniakan sesuatu yang besar. Apa itu yang kemudian nol secara materi, tapi keyakinannya itu. Ayo raih kembali ya, satukan kembali jiwa-jiwa kita dengan keyakinan ya. Jangan pupus itu ketika ada lintasan-lintasan yang baik untuk kita lakukan. Jangan ditunda. Saya kira itu aja. Saya tidak punya kekayaan apapun, tapi insya Allah kalaupun tidak banyak yang bisa dilakukan, tapi kalau melakukan, jangan berpura-pura seperti orang yang mau mencari nilai di tempat lain, tenar, tapi kemudian tidak mendapati apa-apa di sisi Allah. Ya. Jadikan hidayatullah salah satu pintu yang bisa membahagiakan kita tanpa mengurangi pintu-pintu yang lain dari saudara-saudara kita dan dari jamaah-jamaah yang lain. Tapi jangan kemudian dipoligami hidayatullah. Ya. Luar biasa closing segmennya Ustadz Zain ini. Ya, Kak Fikri. Ya, mudah-mudahan. Ya, termasuk yang tadi itu. Ya, Ustadz. Ya, kita tidak menjamin segalanya. Tapi ketika pesantren menetapkan satu keadaan dan tawaran yang baik, bismillah. Ya. Apa itu amanah maupun bagi mereka-mereka yang masih lajang. Jangan mencari ruang-ruang yang lain di saat ada ruangan yang nyata-nyata. Kemudian seperti gelap padahal terang dan isinya berlian. Masya Allah, luar biasa. Kak Fikri ini harus jangan sampai mencari. Mudah-mudahan Ustadz. Amin. Kita berdoa Ustadz, mudah-mudahan di lain kesempatan ada waktu untuk kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dalam segmen yang berbeda. Paling terakhir Ustadz, bagaimana perasaan setelah ada dilantik kembali menjadi ini unsur murabi ya? Ini sedikit bocoran untuk ini Pak Mursid ini nakal memang ya namanya. Dasar memang darahnya darah wartawan, katanya saya di YouTube. Jadi gini, ini sedikit. Adalah mata kuliah kedua. Ya. Melihat bahwa ada amanah, sesungguhnya kita harus kalau kemarin jam sekian salat malamnya harus mampu kita memajukannya setengah jam. Ya, begitupun membaca. Ini bukan fasilitas, ini adalah sekolah kedua. Untuk lebih banyak bermuhasabah, banyak bermunajat. Karena kalau kemarin 1 yang dihadapi, 5 yang dihadapi, sekarang mungkin sudah 1, 5, bukan 51, bukan 15, tapi mungkin kelipatan dari itu. Jadi kalau saya melihatnya jadi ada nama murabi, ya berarti memang persoalan orang tidak menganggap itu jabatan, tapi bagi saya ini sekolah kehidupan. Amanah harus digenggam dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan, dan bukan hanya untuk membukakan dan mencahayai ruangan, tapi bagaimana kegelapan hati orang yang hari ini dimakan semuanya oleh kemaksiatan dan kondisi politik ekonomi yang ada di Republik ini harus dicerahkan. Dan itu tugas kita. Itu aja. Ya, itu aja. Tidak ada yang lain. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Ustadz Zain. Mudah-mudahan semua bisa menginspirasi buat kita semua. Amin, dan tentunya
kita ini sebagai ya khususnya di segmen generasi muda bisa banyak mengambil pelajaran bahwa proses-proses yang telah dilalui insya Allah semua akan terjawab dengan sebuah kebahagiaan. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ustadz waktunya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, Alhamdulillah. amanah dalam melaksanakan tugas, Amin ya kemudian ya diberikan support terus insya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih untuk kita semua. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafatul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.